Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala. Mohon izin Pak Kepala. Jadi ada perbuatan aksi nyata yang harus kami lakukan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Pak Kepala. Pertama, beberapa bulan terakhir ini ada sebuah kebijakan dari sekolah, termasuk yang disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu pembatasan penggunaan HP terhadap siswa. Jadi terkait dengan hal itu, bagaimana tindakan-tindakan yang harus dilakukan terkait masalah pembatasan penggunaan HP tersebut, Pak? Nah, jadi begini ya, terkait dengan pembatasan penggunaan HP, sebenarnya kita ambil setelah melalui proses refleksi dan penilaian terhadap dampak negatif yang muncul ketika siswa membawa HP ke sekolah. Jadi dampak-dampak negatif ini meliputi beberapa hal. Pertama, HP itu ditengarai menjadi alat bagi siswa untuk saling membuli, sehingga sering terjadi keributan, kemudian perkelahian, kemudian termasuk juga misalnya pembulian secara seksual. Dampak dari HP itu? Dampak dari HP yang kita pantau sebagai bagian daripada refleksi kita. Dan yang kedua, itu HP itu ternyata berdampak mengurangi konsentrasi belajar siswa. Jadi anak-anak ini kan kalau membawa HP ke sekolah, yang dilihat, dipegang kemanapun, dimanapun dia HP. Tidak melihat gurunya sedang menjelaskan. Keluhan Bapak Ibu Guru, waktu Bapak Ibu Guru masuk mengajar di dalam kelas pun, anak-anak ini seakan-akan tidak begitu mempedulikan Bapak Ibu Gurunya, apalagi di luar kelas. Beberapa kali ditegur oleh Bapak Ibu Guru, tidak ada hasilnya. Baiklah, Pak Kepala. Jadi terkait dengan tadi pembatasan HP di latar belakangi, jadi kurangnya konsentrasi siswa belajar, terkait masih banyak penggunaan HP dibandingkan dengan perhatikan gurunya yang sedang mengajar. Terkait dengan itu, pembatasan itu, rencana siapa saja yang dilibatkan terkait pembatasan itu? Nah, ini kebijakan pembatasan penggunaan HP di lingkungan sekolah mulai tahun pelajaran ini, itu yang kita libatkan itu semua komponen sekolah, warga sekolah, termasuk yang eksternal juga, misalnya pengurus komite, orang tua, wali murid juga. Semua Bapak Ibu Guru, siswa, pegawai, penjaga, semuanya kita libatkan. Terkait dengan pembatasan peranan HP tersebut, kira-kira apa aset sekolah yang dimiliki sebagai pengganti untuk HP tersebut? Nah, ini mengantisipasi karena kita ini kan platform digital di kurikulum Merdeka ini kan sangat penting. Nah, antisipasi kita untuk mengatasi dampak daripada kebijakan yang kita ambil pembatasan penggunaan itu adalah mengoptimalkan pemanfaatan lab TIK. Ya, nah, salah satu aset ya. Yang kedua itu memperluas dan meningkatkan konektivitas internet di semua kelas digunakan oleh Bapak Ibu Guru dan siswa juga nanti kalau dia waktu ulangan. Juga dia bisa. Jadi artinya ketika dibolehkan sifatnya pembatasan ya. Jadi siswa nanti kalau misalnya menggulukan pembelajaran misalnya menggunakan secara online, nanti mereka masuk. Nah, terkait
tadi ke pembatasan HP, kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil nih, ya, Pak Kepala, dari kebijakan pembatasan siswa untuk membawa HP? Kira-kira apa? Jadi hal yang bisa kita petik hikmahnya dari kebijakan pembatasan penggunaan HP itu bahwa yang lebih utama daripada teknologi itu adalah tentunya karakter siswa. Jadi apapun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jangan sampai menggerus karakter-karakter positif siswa. Nah, kalau ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya berdampak negatif pada pembinaan karakter, terutama profil pelajar Pancasila, tentu kita akan mengambil kebijakan-kebijakan seperti itu. Kapan itu rencana yang dilakukan Pak? Terkait tadi kan ada tindakan, ada hikmahnya tadi kan, jadi siswa lebih berkarakter. Jadi rencana itu kapan mau Nah, rencana nanti kita lihat kita gini kan ekses daripada kebijakan sedang kita kaji juga, sedang kita pantau kepada siswa maupun guru, baik tingkat efektivitas maupun efisiensinya, termasuk hal yang akurasinya, ya, ketepatan sasaran sesuai dengan harapan kita membina karakter positif. Nah, kalau misalnya itu sudah bagus, maka itu akan kita pertahankan. Tapi kalau misal ada hal-hal yang ternyata di luar opsi-opsi yang kita harapkan itu, maka kita akan melakukan terkait kebijakan tadi yang karena aset yang mendukung, jadi kan itu ada hikmah ya, jadi dipelajari yang kita peroleh. Jadi aset-aset yang sehingga kebijakan itu bisa optimal apa? Aset-aset yang pendukung lah. Aset-aset pendukung itu tentunya kan kembali kepada fasilitas, ya, dukungan orang tua murid ya, orang tua murid, itu mendukung itu bagian masyarakat juga. Jadi kita berusaha membentuk mindset berpikir orang tua dalam hal ini. Ya, termasuk sarpras kita di sekolah ya. Sarpras di sekolah juga itu termasuk bagian dari pendukung. Jadi terkait kebijakan pembatasan HP ini, jadi yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Kepala Sekolah, kami berharap ada semodel pengganti yang sejenis, sehingga akses anak untuk ketersediaan informasi, ketersediaan literasi itu bisa tersedia di sekolah kita selain dengan pembatasan HP tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya ketika pembatasan HP ini diberlakukan oleh sekolah, kita berharap ada opsi-opsi sebagai pengganti, mungkin labnya Pak Kepala. Terus yang kedua, ruang literasinya mungkin lebih nyaman dan representatif, dan koleksi di perpustakaannya mungkin itu sebagai pengganti, karena selama ini anak kan masih mengandalkan HP sebagai bahan literasi. Dan itu kita berharap Pak Kepala itu bisa ditunaikan, menggunakan itu terprogram baik Bapak. Ya. Demikian harapannya Pak Kepala terkait masalah harapan-harapan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh sekolah. Terima kasih atas masih dan waktunya Pak Kepala. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ya. Sekarang kita bahas tentang tenaga kerja. Tenaga kerja ada namanya angkatan kerja, ada namanya pengangguran, ada namanya kesempatan kerja. Di mana dikatakan angkatan kerja usia 14 sampai 24 tahun. Mana dikatakan tenaga kerja orang yang sedang bekerja. Apakah siswa termasuk dia dengan usia anak kerja? Tidak termasuk, dia termasuk anak sekolah. Walaupun dia usianya lebih dari 14, tidak termasuk. Kenapa? Karena dia masuk statusnya siswa. Sekali.
Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Saya minta pendapatnya Pak Agus terkait adanya kebijakan dari sekolah mengenai pembatasan penggunaan HP oleh siswa di kelas. Bagaimana pendapatnya Pak Agus? Menurut saya, langkah sekolah ini memang di satu sisi sangat tepat. Kenapa? Karena akhir-akhir ini penggunaan HP di sekolah sangat masif penggunaannya, namun tidak pada tepat sasaran. Artinya penggunaan HP ini lebih ke game. Ya, walaupun di sini kita mengharapkan anak-anak menggunakan HP itu pada tempatnya. Artinya penggunaan HP itu efektif ketika belajar, maka anak-anak bisa menggunakan HP untuk mengakses pembelajaran, bukan bermain HP. Karena dampak bermain HP ini di satu sisi negatifnya adalah anak tidak memperhatikan gurunya. Nah, ini yang kita ingin anak itu bukan berarti meninggalkan teknologi sekarang, karena memang zaman teknologi kita juga tidak bisa pungkiri. Namun di satu sisi kita mengharapkan anak ini akhlak dalam menuntut ilmu itu meningkat begitu, karena ada dampak dari HP ini memang luar biasa. Di sisi lain anak tidak memperhatikan gurunya, attitude-nya yang menjadi terkikis gitu. Konsentrasinya juga terpecah oleh penggunaan HP ini. Ya, seharusnya memperhatikan guru. Kebijakan ini tidak serta-merta artinya tidak serta-merta menghilangkan atau melarang anak membawa HP, namun kita batasi begitu. Pembatasan ini dalam konteks ketika nanti dalam pembelajaran guru tersebut memerlukan HP dalam pembelajaran, maka kelas yang diajarkan itulah yang boleh membawa HP. Seperti itu. Terkait dengan tadi kebijakan, jadi bagaimana harapannya Pak Agus sebagai guru terhadap kebijakan pembatasan penggunaan HP tersebut? Kalau menurut hemat saya, harapan saya pembatasan ini boleh-boleh saja dilakukan. Tetapi sekolah juga harus memberi dukungan gitu. Artinya aset sekolah itu misalkan lab TIK itu harusnya ditambah begitu. Sarana dari lab itu komputer minimal ini ditambah, karena anak-anak bisa kita manfaatkan untuk belajar di lab TIK itu menggunakan komputer begitu. Oke, baiklah. Berarti intinya fasilitas sekolah yang menyangkut teknologi itu harus disediakan sebagai pengganti pembatasan dari penggunaan HP. Baiklah, terima kasih Pak Agus atas masukan dan sarannya. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya dari kelas 10B. Bagaimana pendapat kalian tentang kebijakan pembatasan penggunaan HP di sekolah? Menurut saya kebijakan ini sangat bagus, karena ketika siswa menggunakan handphone di kelas, konsentrasinya akan berkurang apalagi saat guru mengajar. Terkait adanya pelarangan atau kebijakan pembatasan HP tersebut, apa harapan kalian? Kita berharap kebijakan ini terus adanya pengganti ya. Terus kami berharap adanya tempat yang bermanfaat seperti lab yang memadai, ruang literasi serta perpustakaan untuk para siswa mencari informasi di berbagai sumber. Oke, itu saja harapannya. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.